keluarga Kristen. Biasanya masalah keluarga ini agak jarang disinggung dalam ibadah minggu. Biasanya ini hanya disinggung kalau ada acara pemberkatan gitu ya. Tapi melihat betapa banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga orang-orang Kristen, maka saya berpikir bahwa ini adalah satu topik yang juga perlu kita perhatikan. Kenapa saya merasa ini perlu? Karena begini, banyak sekali keluarga-keluarga kita tahu dia adalah keluarga Kristen karena di hari Minggu dia pergi ke gereja. Kalau dia tidak pergi ke gereja, maka kita tidak tahu apakah keluarga ini keluarga Kristen atau tidak. Tapi karena hari Minggu kita lihat suami istri sama anak-anak pergi ke gereja, oh, rupanya dia orang Kristen. Jadi sepertinya keluarga itu hanya bisa dilihat pada hari Minggu, pada waktu dia pergi ke gereja. Selain kalau pulang dari gereja, waktu dia sampai di rumahnya, kita nggak bisa membedakan apakah dia ini orang Kristen apa tidak. Artinya hidupnya sama saja seperti orang-orang yang lain. Oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengawali dengan membaca dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Mulai ayat 12. Harus kita perhatikan bahwa dulu Alkitab ini tidaklah pakai pasal, tidaklah pakai ayat. Karena ini surat, ya kan? Pernah ibu bapak tulis surat sama anak ibu bapak yang sekolah di Jakarta atau di Jogja? Kepada anakku si Tona di Jogja, pasal 1 ayat 1 gini, pasal 2 gini, tidak pernah ya. Biasa kita tulis sebenarnya begitu dulu waktu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nanti kalau saudara baca di bawah-bawah di ayat 18, saudara ngerti bahwa ini ada hubungannya dengan keluarga. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Jadi suami-suami harus sabar sama istrinya, istri juga harus sabar sama suaminya. Dan di atas semuanya itu 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi yang mengikat rumah tangga bukan anak, bukan uang, bukan apa-apa. Yang mengikat rumah tangga adalah kasih. Kalau itu terjadi, ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau ini semua dikerjakan di tengah-tengah keluarga kita, maka damai sejahtera Kristus itu akan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Lalu bagaimana sifat-sifat keluarga? Kita mulai lihat dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri tunduk pada suami. Suami bilang, hebat, aku kepala. 19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami disuruh bagaimana?
Suami-suami senang kalau istri tunduk? Senang ya? Wah, suami semua, istri harus tunduk. Tahu-tahu katanya sama istrinya. Tapi dia lupa ini bahwa suami juga harus mengasihi istrinya. Istri, hai istri, Tunduk. keberatan nggak kalau tunduk pada suami? Asal suami itu mengasihi, keberatan nggak? Tidak. Tidak, ya. Tapi kalau suami nggak mengasihi, wah ini jadi satu tanda tanya. Kalau keberatan pun sebenarnya nggak cocok juga, ya kan? Lalu dikatakan di sana, apa dikatakan di ayat 18? Dan janganlah, ayat 19, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Gimana? Siapa yang ditanya ini? Istri atau suami? Suami ya? Oke, suami-suami, pernahkah suami berlaku kasar? Tidak, kata suami. Bagaimana? Istri setuju? Istri, pernah suami bilang bodoh katanya? Hah? Ya mungkin kalau mukul enggak lah ya, karena orang di sini kan sudah dilatih, ya, udah paten-paten semua ya, bapak-bapak di video orang-orang yang labor udah paten-paten. Kalau mukul sih enggak, tapi kalau kasar, berlaku kasar, kata-katanya kasar, sikapnya kasar, mungkin orangnya nggak dipukul, tapi dinding dipukul. Nggak pernah ya ibu-ibu ya, nggak pernah ya? Hah? Gimana? Aduh, nggak tahu. Tapi inilah pola hidup keluarga Kristen. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Inilah pola keluarga Kristen. Jadi suami itu kepala, sama seperti Kristus, kepala dari gereja. Jadi kalau ada orang Kristen bilang ini nggak cocok, firman Tuhan ini nggak cocok, ini nggak cocok, rasa ini nggak cocok, wah itu berbahaya itu. Jangan-jangan dia bukan orang Kristen. Jadi kalau ada seorang istri berbuat hal yang sama terhadap suaminya, dia tidak menganggap suaminya sebagai kepala, maka itu sama seperti gereja tidak tunduk kepada Yesus. Jadi dalam firman Tuhan kita belajar bahwa hubungan suami dan istri itu selalu diumpamakan suami itu seperti kepala, istri itu seperti tubuh. Nah sekarang pertanyaan saya, mana lebih penting, kepala atau tubuh? Ini harus agak dibedakan dengan baju dan celana. Kalau saya tanya mana lebih penting, baju atau celana? Oh, dua-dua penting, tapi pasti ada yang lebih penting. Kenapa? Lebih penting celana. Kenapa? Karena celana bisa dipakai biarpun tanpa baju. Tetapi kepala nggak bisa dipakai tanpa tubuh. Tubuh nggak bisa dipakai tanpa kepala. Malahan kalau udah mati, lembu mati, mana lebih mahal, kepalanya atau badannya? Hah? Badannya. Badannya. Kalau di Amerika kepala itu gratis. Kalau kita mau ambil otak lembu gitu, pergi kita berpembantaian, kepalanya ambil aja, nggak usah bayar, tapi bawa semua sama tarik tanduknya, bukan nggak boleh ambil otaknya, karena bagi mereka itu adalah keuangan. Tapi maksud saya dalam hubungan suami dan istri, meskipun dikatakan suami adalah kepala, istri adalah tubuh, tidaklah berarti bahwa suami itu di atas segala-galanya. Karena firman Allah katakan, itu keduanya nggak bisa dipisahkan.
jelas sekali di sini hubungan suami dan istri itu nggak bisa dipisahkan. Nah, lalu hubungan dengan anak dia harus tunduk kepada orang tua juga harus bertanggung jawab kepada anak. Saya heran kalau ada orang tua hanya bisa melahirkan anak, tetapi tidak bisa menjaga anak, tidak bisa mendidik anak, tidak bisa memperdulikan anaknya. Bagaimana seorang anak bisa hormat kepada orang tua? Haruslah ada sesuatu yang dikerjakan oleh orang tua dengan penuh rasa tanggung jawab yang membuat anak itu hormat kepada dia. Kalau orang tua hidupnya tak keruan, bagaimana anak bisa hormat kepada dia? Saya di kelas kalau saya mengajar tentang hati Bapak, selalu saya bilang begini, gimana Bapak? Cuman dulu Bapak. Dan banyak yang juga, bapakku kacau balau, bapakku nggak bertanggung jawab, bapakku jahat. Bagaimana seorang anak bisa tunduk kepada orang tua yang seperti itu? Karena orang tua yang tidak mempunyai tanggung jawab. Berarti bahwa antara orang tua dan anak itu harus ada komunikasi. Bukan hanya orang tua dan anak, suami dan istri juga harus ada komunikasi. Dan kesulitan kita, apalagi kita tinggal di daerah Karo, yang kadang-kadang ada batas-batas budaya yang sebenarnya biarpun baik dan tidak baik menurut budaya. Kalau kamu tadi jalan kaki dari simpang sana kemari, suami istri, kalau kamu gandengan tangan kemari, baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Siapa kamu di sini tadi yang ada gandengan tangan? Kenapa? Karena kalau ada suami istri gandengan, semua orang akan lihat, semua nonton, tengok itu. Kenapa? Karena menurut budaya kita sesuatu yang tidak lazim. Jadi meskipun itu baik, itu enggak lazim. Jadi oleh sebab itu kita tidak melakukan itu karena secara budaya tidak lazim. Baiklah, saya mungkin bisa menerima biarpun saudara nggak setuju. Tapi bagaimana kalau ibu bapak datang dari Kawan Jahe, bapak Jahe kemari, pas naik Segetang Sirah, lalu turun di seberang sana. Kalau si bapak menggandeng tangan istrinya ke seberang, bagaimana? Baik apa enggak? Baik. Kalau menurut budaya kita itu wajar atau tidak? Hanya nyebrang jalan. Menurut budaya kira-kira aneh enggak? Tidak. Saudara lakukan itu bapak-bapak. Nanti tanya istri saya, sering nggak saya gandeng dia nyebrang jalan? Tanya dia. Jadi maksud saya kok sesuatu yang dulu suka kita lakukan, kan? Ya kan? Dulu waktu pacaran senang kamu gandeng. Sekarang gimana itu? Kesenangannya itu di mana? Udah hilang. Kenapa hilang? Ada yang mencuri, ya kan? Maka hilang ada yang mencuri. Tadi pagi saya dengar komplek ini dibongkar orang, katanya. Jadi ada beberapa barang hilang karena ada yang mencuri. Ya nggak apa-apa sih. Karena yang dia curi pertama dulu beras katanya, berarti dia udah nggak makan kan, nggak apa-apa. Itu patut dikasihani. Lalu juga ada bon-bon kerupuk, mungkin ya udahlah nggak apa-apa, makanan. Udah lama dia nggak makan kerupuk. Tapi maksud saya kebanyakan hilang, pasti ada yang mencuri. Sesuatu yang dulu senang kita lakukan, sekarang kita nggak lakukan lagi. Kenapa? Karena udah ada yang mencuri. Siapa yang mencuri? Nah, ini yang jadi satu pertanyaan. Sering sekali tanpa terasa di rumah tangga kita nggak ada lagi komunikasi antara
pengaruh budaya. Tapi saya pikir kalau budaya yang nggak baik, ya nggak usah ikut-ikut kali lah. Kadang-kadang kita bapak-bapak, ada anak kita, anak gadis. Gimana? Senang kita kalau nggak ada pacarnya, nggak ada kawan dekat. Udah 30, 40, 50. Gimana senang kita? Enggak ya, enggak senang. Tapi waktu dia mulai pacaran gimana? Senang kita? Wah, kadang-kadang ya. Lalu kemudian maksud saya gini, pernahkah kita manggil anak gadis kita dan bilang, siapa pacarku itu? Kita komunikasi dengan dia, berbincang-bincang tentang masa depan, tentang kehidupannya. Kita nggak cuma bilang, boleh, nggak boleh. Awas kayak polisi memeriksa tersangka kita bikin sama anak kita, ya kan? Atau kalau berbudaya, ajarkan anak doa sama istri dia. Kita sendiri nggak pernah bisa berkomunikasi dengan anak kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Itu dengan anak kita, tapi suami istri juga sering begitu. Siapa di sini istri yang udah lama nggak pernah guyon atau guyon, jaga-jaga terus berulang-ulang. Masuk basranan, tawa-tawa, beriak-beriak. Siapa ada di sini? Angkat tangan. Jangan lihat kiri kanan. Itu berbahaya, saya bilang itu berbahaya. Jangan lihat kiri kanan. Ada di sini para istri yang sudah lama nggak pernah goyang-goyang, ketawa-ketawa. Saya kadang-kadang dengan istri saya kumpulnya ada pesta, lalu antri makan gitu. Istri saya di depan saya. Apa yang saya lakukan? Saya pegang pundaknya. Dia bilang gini, maju. Saya bilang, itu proses kayak anak-anak kan. Dulu waktu anak-anak kita selalu kita lakukan seperti itu kan, maju. Tapi biar Tuhan bilangnya nggak seperti anak-anak, nggak masuk surga. Itu yang perlu diciptakan di tengah-tengah hubungan keluarga kita, supaya ada komunikasi yang akrab suami dan istri dan anak. Biarpun umumnya mungkin suaminya pendiam atau istrinya pendiam, yuk paling enggak ya kalau orang nggak ada udah ciptakan satu suasana di mana kita bisa sering tertawa, karena orang tertawa itu panjang umur. Kalau ada yang nggak ikut waktu seminar Tony di sini, dia apa dia bilang gini, kan dia dukun santet paling jago, kan dia bilang kalau orang yang sering tertawa disantet dengan mempan. Heran ya? Karena kalau waktu tertawa itu bebas, dia lepas dia gitu, nggak ada satu ruangan kosong bisa diisi oleh pasal 8. Jadi oleh sebab itu mari kita semua sering tertawa. Yang penting jangan waktu sendirian. Jadi keluarga Kristen adalah satu keluarga yang menjaga hubungan komunikasi suami dan istri dan anak. Ciptakan satu suasana yang segar. Karena semua konflik itu bisa diputuskan, diselesaikan pada waktu ada sesuatu hal-hal yang bisa membuat kita berkomunikasi secara gembira. Jadi untuk anak-anak begitu, yuk ciptakan. Kita maunya bisa ngomong lah. Sampai hal-hal mungkin yang menurut budaya kita karui, mereha katanya. Apa sih merehanya kita dengan anak kita sendiri kok? Kalau budaya karo dulu kan, kalau anak gadisnya tinggal di rumah, masuk bapaknya ke rumah, anak gadisnya turun, iya kan?
Nanti kalau anak gadisnya pulang ke rumah, bapaknya turun. Nah, itu kan satu budaya yang nggak cocok lagi sebenarnya dengan konsep yang ada di Alkitab. Kayaknya anak dan bapak itu nggak boleh berkomunikasi kalau nggak ada ibu di situ. Nah, saya rasa hal-hal yang begitu harus dirubah dari dalam kehidupan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena keluarga Kristen adalah keluarga yang bisa saling mengasihi, saling berkomunikasi, suami dan istri dan orang tua dengan anak. Dan saya percaya cara mengawasi anak kita yang paling efektif, paling baik adalah kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Justru pada waktu kita tidak bisa komunikasi dengan mereka, dia akan mencari di luar teman-teman untuk berkomunikasi. Karena umumnya semua manusia ingin ada teman berkomunikasi. Ada pernah orang bikin percobaan katanya gitu. Ditanamnya bunga, satu di sana, satu di sana. Satu sering dia bicara sama bunga itu, bunga bagus sekali kau ya, cantik kali kau, indah kali kau bunga. Ternyata bunga yang selalu diajak bicara itu tumbuhnya lebih bagus, bunganya lebih bagus dan lebih subur daripada yang dibiarkan tidak pernah dicakapi. Bunga saja ngerti. Manusia juga begitu. Manusia perlu komunikasi. Pernah di satu klinik orang membuat percobaan. Satu anak, dua orang anak lahir, satu dibiarkan, nggak pernah diajak bicara, nggak pernah dibuat apa. Asal nangis, jedor. Asal nangis, break and door. Asal nangis, break and door. Tapi satu lagi tidak begitu. Asal nangis, digendong-gendong, dipeluk-peluk. Ternyata apa yang terjadi? Waktu mereka bertumbuh, jauh sekali perbedaannya. IQ-nya berbeda, pengetahuannya, kepandaiannya berbeda, pertumbuhan kesehatannya berbeda. Berarti manusia membutuhkan komunikasi satu dengan yang lain. Jadi kalau ada seorang bapak tidak menjaga komunikasi dengan istrinya, berarti dia tidak sayang sama istrinya. Kalau ada bapak, orang tua tidak menjaga komunikasinya dengan anaknya nggak mau menceritakan apa-apa kepada dia, berarti dia tidak mengasihi anak-anaknya. Istri juga sama, kalau tidak menjaga komunikasi dengan suaminya, berarti dia tidak mengasihi suaminya. Wajiblah semua keluarga Kristen menjaga komunikasi satu dengan yang lain. Kalau nggak ada bahan pembicaraan, bikin bahan pembicaraan. Kai-kai, lampu merana, asal terang-terang. Dan itu perlu diciptakan. Kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita, perhatikan ibu bapak. Kalau tidak memperhatikan keluarga kita, itu akibatnya fatal. Ada beberapa keluarga yang saya ingin kita lihat sebagai contoh hari ini. Yang pertama dalam Lukas pasal 16. Dalam Lukas pasal 16 ini kita ketemu dengan orang kaya dan Lazarus ya. Orang kaya dan Lazarus. Sesudah mati orang kaya kemana? Neraka. Lazarus ke surga, pangkuan Abraham. Apa kata orang kaya? Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi orang kaya itu minta supaya Lazarus ini kembali ke dunia. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ini satu keluarga, berapa orang dia bersaudara? 6 orang dia bersaudara. Orang kaya ini di mana sekarang? Di neraka. Yang 5 lagi? Sedang menuju neraka. Jadi satu sudah masuk di neraka, satu sedang menuju ke neraka. Tapi sudah masuk di neraka, baru dia bilang, ada 5 lagi saudara. Jadi selama dia hidup, dia nggak pernah peduli kepada saudaranya. Saudaranya kemana dia nggak pernah peduli. Dia tidak pernah memperhatikan keluarganya.
Karena dia sibuk mencari bulung-bulung Jakarta. Kalau mendadak ada orang dari surga datang kemari, cep katanya, datang dari surga. Kira-kira apa dia bilang? Dia bilang, gak enak di surga itu. Gak ada bintang film di sana. Jangan ke surga. Gitu kira-kira dia bilang. Tidak, dia akan bilang apa? Wah, surga itu luar biasa. Sungguh-sungguh ikut Tuhan supaya masuk surga. Gitu kan? Nah, kalau yang datang itu mendadak orang dari neraka, kira-kira apa dia bilang? Neraka itu enak. Bintang-bintang film yang terkenal di sana semua. Enak kesana kita. Gitu dia bilang? Tidak, dia bilang, jangan ke sana, jangan ke sana. Jadi kalau ada pemikir sekarang datang, baik dia dari surga maupun datang dari neraka, dia akan bilang, hai saudara-saudaraku, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Hai saudara-saudaraku, jangan tanggung-tanggung. Hai saudara-saudaraku, ayolah serius ikut Tuhan. Pasti dia akan bilang seperti itu. Tapi sayang, orang kaya ini sesudah di neraka, baru dia mau mencoba berpikir, jadi terlambat. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mengasihi keluarga kita, yuk mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita menginjil. Kita bersaksi bahwa mereka datang pada Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat keluarga Daud. 1 Raja-Raja pasal 1. 1 Raja-Raja pasal 1. Ayat 6. Selama hidup Adoniya, ini anak Raja Daud, siapa namanya? Adoniya. Adoniya. Selama hidup Adoniya, ayahnya Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi Absalom lalu Adoniya. Jadi waktu Absalom sudah mati, seharusnya ini Adoniya ini yang akan menggantikan Daud gitu. Tapi kita tahu akhirnya bahwa yang menggantikan Daud adalah Raja Salomo. Tapi apa dikatakan di sana? Selama hidup Daud itu dia belum pernah menegur Adoniya. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Jadi apa yang terjadi waktu Salomo diangkat? Dia mencoba memberontak. Dan kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan, betapa peristiwa ini sangat menyedihkan Daud. Kenapa? Karena selama dia hidup, dia tidak pernah mencoba menegur anaknya, nggak pernah menasehati anaknya. Saya sebenarnya sangat bersyukur pada Tuhan kalau bisa jadi hamba Tuhan, karena sebenarnya saya mungkin sama dengan Adoniya ini. Bapak dulu nggak pernah dia bilang jangan. Pokoknya hidup sesuka aja. Mau apa-apa, mau sekolah-sekolah, mau enggak. Mau ambil uang, ambil saja. Kalau perlu uang minta, kalau nggak dikasih curi. Di rumah nggak di rumah dia nggak tahu. Bisa saya 2 minggu nggak di rumah nggak tahu dia. Kacau sekali, nggak pernah dia bilang tidak. Jadi kalau ada abang saya agak ngaco, kadang-kadang sadar juga saya. Tapi akibatnya ini kan, akibatnya kan parah sekali. Sampai Adoniya itu bikin komplotan sendiri untuk menentang. Wah, ini kalau sudah baca koran tentang
Solo, ya. Apa Raja Solo itu namanya? Pakubono. Ya, Pakubono baru meninggal kan. Oh, sekarang gini anak-anaknya saling memperebutkan siapa yang paling berhak, siapa yang aduh. Pasti sangat menjadikan hati orang tua. Pasti. Ini yang terjadi karena Daud nggak pernah menasehati. Tapi ada lagi orang dalam firman Tuhan, masih ingat ada orang menasehati dengan mulutnya, tapi nggak menasehati dengan perbuatannya. Ingat siapa namanya? Imam Eli. Tiap orang bawa daging persembahan datang ke rumah Tuhan, belum dikasih, belum dipersembahkan. Datang anaknya ini langsung diambilnya. Apa namanya itu? Tombak yang 3 ujungnya itu. Trisula. Nggak tahu lah apa. Oh, pokoknya tri lah. Udah semuanya langsung cocoknya. Mana yang enak-enak mah, langsung dibawanya. Belum lagi didoakan, belum dipersembahkan, belum dibawanya. Datang apa kata Imam Eli? Jangan aku. Tapi datang anaknya nggak peduli dimasaknya. Waktu dia masak lewat Eli, matasan aku. Udah masak aku. Itu dia makan. Dia berkata-kata dengan mulutnya, tapi dari hidupnya sama sekali tidak jadi teladan. Tidak heran anaknya kacau balau. Jadi dari situ kita belajar bahwa ternyata ibu bapak untuk mendidik anak kita itu tidak hanya cukup dengan mulut. Mendidik anak itu justru suara lebih keras suara dengan perbuatan. Di sekolah saya selalu bilang begini, bahwa hidup di bawah mimbar itu jauh lebih sulit daripada di atas mimbar. Kalau di atas mimbar ini gampang, susun aja, bikin satu topik di atas mengenai ini, lalu A, B, C, bikin uraian-uraian, ya udah ini, teng, amin, boleh. Gampang, tukang koyo aja kita panggil, kita bikin garis besarnya. Kau kan jago tukang koyo, ayo kau datang kemari, suruh dia koyo di sini, bisa. Tapi sesudah turun dari mimbar, orang akan lihat apakah saya melakukan apa yang saya khotbahkan tadi. Kalau saya berdiri di sini, saya berbicara tentang keluarga, pasti yang paling berat saya rasakan pasti istri saya kan. Yang paling berat saya rasa pastilah anak-anak saya. Karena kalau saya berbicara sesuatu yang saya sendiri pun nggak lakukan. Jadi kalau saudara waktu dengar firman Tuhan, sekali-sekali lihat istri saya, tapi ini bikinnya sama aku. Itu jauh lebih berat di bawah, jauh lebih berat atau di rumah, jauh lebih berat di tengah-tengah pergaulan daripada atas mimbar yang 1 meter ini. Kenapa Eli gagal mengajar anak-anaknya? Karena hidupnya tidak menjadi teladan. Siapa di ruangan ini orang yang tidak suka menjadi seperti bapaknya atau mamanya? Yang muda-muda jangan, karena bapak mamanya di situ bikin marah mereka. Kau bikin malu katanya, ya kan? Tapi maksud saya kan ada orang-orang katanya, ada orang-orang jangan kayak mamaku, jangan kayak bapakku. Perlu menjadi teladan. Dalam 2 Timotius 1
2 Timotius 1 ayat 5. Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman siapa ini? Iman Timotius. Tulus ikhlas. Hebat imannya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Ya dulu iman ini di mana? Neneknya yang dulu pertama kali terima Tuhan Yesus. Neneknya yang punya iman pada Yesus Kristus. Itu pertama-tama. Terus dan di dalam ibumu Eunike. Jadi neneknya Lois menurunkan kepada ibunya Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibunya Eunike menurunkan kepada Timotius. Jadi iman hidup dari nenek-neneknya, keteladanan neneknya, mamanya itu menurun kepada Timotius. Dan Timotius ini dididik oleh mereka sejak kecil. Itu dikatakan dalam pasal 2. Dari ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kalau kau harus pegang terus pengajaran yang yang engkau yakini dengan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan dia? Neneknya Lois, ibunya Eunike. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil. Jadi Timotius ini dari sejak kecil udah kenal ayat-ayat firman Tuhan, sudah kenal firman Tuhan. Dari mana dia kenal? Dari ibunya, dari neneknya. Berapa hari yang lalu Rantai bilang sama saya, dia bilang, saya baca buku bahwa sebenarnya anak-anak bisa diajar firman Tuhan mulai umur 1 tahun. Kalau Fodi kasih makan Kaleb, umurnya baru 11 tahun. Sebelum makan, kan udah lapar nih. Katanya. 11 bulan, 11 tahun kan bilang. 11 bulan. Sorry. Lidah tak bertulang. 11 bulan. Jadi mamanya udah diriku. Mamanya gak langsung kasih makan. Doa dulu, jadi makan tangan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalian mau makan, berkati, amin. Dia sendiri gak ngerti, tapi jadi gak ngerti dia. Tapi sejak dari kecil sudah dididik. Ini bagaimana kita mau mendidik anaknya kalau kita orang tuanya pun berdoa. Kalau kita orang tuanya waktu makan pun gak berdoa, kecuali kalau ayam goreng ikan. Kalau ayam goreng baru berdoa, kalau ikan asin gak berdoa. Sampai ada keluarga pertuan bilang sama anakku, saudara pendeta, Allah akan tahu-tahu pula kita mantap nih. Kenapa harus dia beritahu anak-anaknya? Karena selama ini gak pernah berdoa. Takut dia nanti langsung anaknya makan, jadi ketahuan. Tapi dikatakan sejak kecil. Kalau hidupnya persis kayak Imam Eli, apapun dibilang bapaknya nggak perlu dia nanya, karena dia tahu bapaknya sendiri pun hidupnya nggak keluar. Orang bercuri, kita bilang sama anak kita pun bercuri. Nah, tu bersih tol LT, buat nomor 2 ya.
belajar menjadi teladan dalam kehidupan kita. Saya mau menutup. Sebenarnya belum menutup. Enggak, maksud saya begini. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena ini mencakup keturunan. Siapa di sini yang tidak ingin keturunannya diberkati oleh Tuhan? Ada di sini orang yang hanya memikirkan dirinya, tidak peduli pada keturunannya. Ada ya orang yang pergi ke dukun-dukun itu, yang menyembah-nyembah ke Gunung Kawi itu, minta ini, minta itu hanya memperdulikan dirinya. Mana coba? Ada coba? Ya? Mana coba? Tuh, belakang itu. Itu contoh. Dulu waktu dia belum ada, orang tuanya ke Gunung Kawi. Itu hanya orang memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya dia dapatkan kekayaan, dia dapatkan anak. Tapi apa yang terjadi? Itu satu contoh betapa orang hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan anak dan cucu-cucunya. Kalau ada di sini orang-orang masih suka ke dukun. Kalau anaknya sakit pun pergi dia ke dukun. Itu sama seperti itu. Hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan keturunan dan anak-anaknya. Kalau ada di sini ada orang-orang yang hidupnya nggak benar, yang hidupnya nggak beres, yang hidupnya selalu melanggar firman Tuhan. Dia bisa bersembunyi di hadapan orang lain, tapi dia nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang hanya mengasihi dirinya tanpa memikirkan anak dan keturunan. Jerobeam, itu raja yang sangat jahat ya. Waktu Salomo mati, yang menggantikan dia Rehabeam. Tapi Jerobeam ini memberontak. Sampai Israel bagi dua itu, dua suku ikut Rehabeam, 10 ikut Jerobeam. Jerobeam ini karena takut dia orang sering ke Yerusalem, dibikinnya patung besar. Inilah Tuhan kita supaya orang nggak pergi ke Yerusalem. Jahat sekali Jerobeam ini. Coba lihat 1 Raja-Raja 15. Baesa ini ayat 33 itu kan judulnya Baesa, Raja Asa. Ini cucunya, ini cucu Jerobeam. Baca ayat 34. Iya ini siapa ini? Si Baesa ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Jerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Cucunya jadi jahat sama seperti Jerobeam. Baca ayat 25. Nadab anak Jerobeam. Nah, ini sekarang ini anaknya ya, anak. Baca ayat 26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jerobeam jahat, tidak peduli Tuhan, anaknya pun jahat, cucunya pun jahat. Baca lagi apanya? Anak cucu, cicitnya namanya Omri. Itu di pasal 16 ayat 21 judulnya itu apa? Omri Raja Israel. Ini cicitnya. Cicit siapa? Cicit Jerobeam. Baca lagi apa dikatakan di ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala yang mendahuluinya. Ayat 26, ia hidup menurut segala tingkah
dan menurut dosa Jeroboam yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Jahat. Malah makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Ada di sini yang mau anak cucunya makin jahat, dan makin lama makin jahat. Siapa tahu seperti kawan saya itu yang bilang, aku makan kutu lagu ikhlas dan segat nanti sampai kena kuasa gegahna, dan gegahna bentar kena lewat neraka engkau ke surga. Ada kira-kira yang begitu pendapat kita. Mungkin karena terlalu jahat dan dilemparkan ke kita neraka, terlalu kuat, lewat neraka masuk surga. Jadi dari ayat-ayat ini maksud saya ini, orang tua yang baik pasti tidak mau hidup dalam dosa. Orang tua yang baik pasti dia menjaga keluarganya. Orang tua yang baik dia pasti berkomunikasi dengan suami, istri dan anak-anaknya, karena itu mempengaruhi seluruh hidupnya, bukan hanya seluruh hidupnya, sampai ke anak-anaknya. Ayo orang-orang tua, ayo komunikasi dengan anak, jangan jadi diktator, jangan jadi polisi. Ada orang-orang tua nggak bisa dengar pendapat anaknya. Ya kan? Ada di sini orang tua yang mau mengaku dosa. Ia tak bisa didengar oleh apa? Gak bisa dibantah oleh anak. Katanya biar salah. Harus Eda diri. Eda memang diri. Eda bentar katanya. Kalau anak ibu kan kepala hitam itu enggak putih kok bilang. Enggak apa sih? Putih kok bilang. Akhirnya bisa bentrok dia anak-anaknya gara-gara ini. Aku pernah cerita kan, ada orang sampai dipukulinya anaknya, sampai luka parah, hanya karena anaknya pengen naik kuda yang belum dibeli. Karena dia jual nira kan, bapaknya bilang, anakku, nanti kalau kita jual nira ini kita beli ayam, kita pelihara sampai besar udah banyak anak-anak kita jual, kita beli kambing, kita pelihara kambing kita anakku, kalau banyak kambing kita beli kuda. Anaknya bilang, Pak, kalau udah beli kuda nanti aku yang naik Pak ya, nggak boleh, kata bapak. Iya loh, Pak, nggak boleh kuda. Gimana kuda? Nggak Pak, kalau nggak tahu kuda, ya dia kayu pulang, dipukulinya anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu orang tua yang gak bisa mendengar anaknya, orang tua yang gak bisa komunikasi dengan anaknya. Ayo hari ini kalau kita berbicara tentang keluarga ini, ayolah kita buka hati kita izinkan biarlah firman Tuhan mengajar kita lebih baik lagi. Amin. Saya mau kunci dengan satu ayat dalam Ibrani pasal 11 ya. Saya mau kunci ayat dengan Ibrani pasal 11. Kita lihat satu tokoh yang lain di ayat 7. Sambil Nathan bisa bikin. Sama-sama kita baca ya, Ibrani 11 ayat 7. Serentak, jangan kita kejaran. 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Wow, dahsyat sekali. Nuh ini dia menyediakan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dia mempersiapkan keluarganya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya semua anggota-anggota jemaat yang berhimpun hari ini, masalah keluarga kita dibereskan semua. Amin. Ada pemulihan hari ini, ada pengampunan. Dikatakan tadi saling mengampuni, saling menerima, supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau orang ya mungkin apanya pun banyak, tapi kalau keluarganya berantakan, apalah artinya semuanya. Tapi biarpun mungkin kita nggak punya apa-apa, cari pagi makan sore, rumah pun kontrak-kontrak. Baju pun cuma 2, hari ini pakai 1, cuci 1, besok pakai 1, cuci 1.
Tapi kalau rumah tangga kita, hubungan kita suami istri dengan anak-anak kita, termasuk dengan orang tua kita, semuanya dipulihkan, maka saya percaya damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan